Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kalian akan melakukan kegiatan matrikulasi untuk mata pelajaran matematika. Jadi, matrikulasi ini tujuannya adalah untuk menyamakan kemampuan dasar kalian, khususnya dalam pelajaran matematika. Nah, dasar dari matematika itu adalah operasi hitung bilangan bulat. Jadi, kali ini kalian akan belajar kembali atau mengingat yang sudah kalian pelajari saat di sekolah dasar terkait operasi hitung bilangan bulat. Kita mulai dengan mengenal bilangan bulat. Seperti yang kalian tahu, bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif itu yang letaknya ada di sebelah kanan 0, sedangkan bilangan bulat negatif itu yang letaknya ada di sebelah kiri 0. Nah, langsung saja ya, kita masuk ke operasi hitung bilangan bulat. Ada 4 yang akan kita bahas, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta nanti ada tambahan 1 yaitu untuk operasi hitung campuran. Nah, kalau untuk operasi hitung bilangan positif dan bilangan positif sudah tidak ada masalah ya. Nah, untuk di video kali ini kita akan fokus operasi hitung bilangan bulatnya yaitu antara bilangan bulat positif dan negatif atau juga antara bilangan bulat negatif dan juga bilangan bulat negatif. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Sebelum melanjut, kita ingat kembali yuk terkait dengan penjumlahan bersusun. Berapakah hasil dari 123 ditambah 278? Coba kita ingat kembali ya, penjumlahan bersusun 123 tambah 278. Kita jumlah. Menghitungnya dari yang paling belakang. 3 tambah 8, 11. Ditulis satuannya, puluhannya disimpan, berarti nyimpan 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 7, 10. Ditulis 0, simpan 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Berarti hasil dari 123 tambah 278 adalah 401. Sudah ingat ya cara penjumlahan bersusun? Nah, sekarang kita lanjut untuk penjumlahan bilangan bulat. Nah, penjumlahan bilangan bulat itu ada yang tandanya sama, ada juga yang berbeda tanda. Kalau untuk yang tandanya sama, berarti penjumlahan antara bilangan bulat positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Kalau yang berbeda tanda, berarti penjumlahan antara bilangan bulat positif dengan negatif atau negatif dengan positif. Kalau yang tandanya sama, maka nanti langsung jumlahkan saja soalnya itu penjumlahannya. Tandanya ikuti soal, kalau soalnya positif ya nanti jadi positif, negatif ya jadi negatif. Kalau berbeda tanda, nanti dihitungnya adalah besar dikurangi yang kecil, tanpa memperhatikan tanda dulu. Nah, nanti hasil akhirnya tandanya mengikuti yang besar. Langsung ke contoh saja ya, biar tidak bingung. Yang pertama, berapakah hasil dari 267 tambah 48? Oh, ini tandanya sama. Kalau tanda sama tadi langsung dijumlahkan, ya sudah langsung kita jumlahkan 267 tambah 48. Jumlah 7 tambah 8, 15, simpan 1. 1 tambah 6, 7 tambah 4, 11, simpan 1, berarti 315. Tanda sama, langsung dijumlahkan. Karena di soal tandanya positif, maka jawabannya juga positif. Contoh soal yang kedua, berapakah hasil dari negatif 165 ditambah negatif 79? Oh, tandanya ini juga sama. Kalau tandanya sama, maka tidak usah memperhatikan dulu tandanya, langsung kita jumlahkan bilangannya. Berarti 165 ditambah 79 kita jumlah. 5 tambah 9, 14. Kita tulis 4 menyimpan 1. 1 tambah 6, 7 tambah 7, 14. Simpan 1. 1 tambah 1, 2. Berarti 244. Tetapi karena soalnya negatif, maka di akhir jawabannya juga negatif. Jadi kalau tandanya sama itu langsung jumlahkan saja. Di akhir mengikuti tanda yang di soal. Positif dan positif sama-sama positif, tinggal jumlahkan, tanda akhirnya jawabannya juga positif. Negatif tambah negatif, tandanya sama, tinggal jumlahkan.
Kemudian di akhirnya, karena soalnya negatif, maka jawabannya juga pasti negatif. Sehingga negatif 165 tambah negatif 79 adalah negatif 244. Langsung deh ke contoh soal berikutnya biar lebih paham. Berapakah hasil dari negatif 34 tambah positif 89? Wah, kalau ini ternyata beda tanda nih. Yang satunya negatif, yang satunya positif. Kalau beda tanda itu tadi cara menghitungnya adalah yang besar dikurangi yang kecil. Kemudian di jawabannya nanti tandanya ikut yang besar. Jadi ketika mengurangi itu diabaikan dulu tandanya. Contoh yang pertama deh. Negatif 34 tambah 89. Mana yang lebih besar? 89. Berarti 89 kita kurangi 34. 9 kurangi 4, 5. 8 kurangi 3, 5. 55. Karena tandanya ikut yang besar tadi kan positif, maka jawabannya juga positif. Sehingga negatif 34 tambah 89 adalah positif 55. Kita ambil contoh berikutnya. Berapakah hasil dari 96 tambah negatif 265? Nah, ternyata ini juga beda tanda. Yang satunya positif, yang satunya adalah negatif. Berarti besar kurangi kecil. 265 kita kurangi 96. 5 kurangi 6. Tidak bisa ya, pinjam 1 di depannya tinggal 5, sini menjadi 15. 15 kurangi 6, 9. 25 kurangi 9, 16. 169 hasilnya. Tandanya ikut yang besar. Yang besar adalah yang negatif. Maka 169 hasilnya juga negatif. Artinya 96 tambah negatif 265 adalah negatif 169. Itu tadi penjumlahan bilangan bulat. Sekarang kita lanjut untuk pengurangan bilangan bulat. Tadi juga sekilas sudah kita kerjakan ya dengan menggunakan pengurangan ya tadi ya. Ketika penjumlahan yang berbeda tanda kita kan tadi sudah mencoba menghitung pakai pengurangan. Kita cek deh apakah benar-benar masih ingat ya untuk pengurangan bersusun. Berapakah hasil dari 186 kurangi 98? Kita cek. 186 kurangi 98. 6 kurangi 8 tidak bisa ya. Berarti kita pinjam depannya. Yang 8 tinggal 7. Kita pinjamkan karena ini puluhan, maka yang belakang menjadi 16. 16 kurangi 8, 8. 17 dikurangi 9 adalah 8. Berarti 186 dikurangi 98 itu adalah 88. Sudah ingat ya tentunya kalau pengurangan biasa. Nah, sekarang kalau pengurangan bilangan positif dengan negatif atau negatif dengan positif atau justru negatif dengan negatif, nah itu bagaimana? Nah, perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya pengurangan itu adalah penjumlahan dengan lawan. Kalian tadi kan sudah memahami konsep penjumlahan ya. Kalau tandanya sama, langsung dijumlahkan, tanda di akhir ikut soalnya. Kalau berbeda tanda, maka hitung yang besar kurangi kecil. Tandanya ikut yang besar. Nah, pengurangan itu sebenarnya hanya penjumlahan dengan lawan. Contoh yang pertama, berapakah hasil dari negatif 67 dikurangi positif 86? Penjumlahan dengan lawan, berarti kalau kita tulis dalam bentuk penjumlahan, ini menjadi negatif 67, kita tambah 86-nya kan tadinya positif, berarti lawannya negatif 86. Oh, penjumlahan tapi tandanya sama, penjumlahan dengan tanda yang sama. Berarti tinggal kita jumlahkan saja, 67 tambah 86. Kita jumlahkan 7 tambah 6, 13, menyimpan 1, 1 tambah 6, 7, tambah 8, 15. 153, tapi karena keduanya negatif, maka juga jawabannya negatif. Selanjutnya, 178 dikurangi negatif 63, penjumlahan dengan lawan, berarti 178 ditambah negatif 63, lawannya ya 63, berarti dihitung biasa. 178 ditambah 63, 8 tambah 3,
itu 11 simpan 1, 1 tambah 7, 8 tambah 6, 14, simpan 1, berarti 1 tambah 1, 2, 241. Karena dua-duanya positif, ini tadi kan tandanya sama ya, maka langsung dijumlahkan. Dua-duanya positif, jawaban di akhirnya juga positif. Contoh yang ketiga, berapakah hasil dari negatif 91 dikurangi negatif 53? Nah, berarti penjumlahan dengan lawan negatif 91 kita tambah dengan lawannya negatif, berarti positif 53. Ternyata beda tandanya. Nah, karena beda tanda berarti menghitungnya adalah besar kurangi kecil. Berarti 91 kita kurangi dengan 53. 1 kurangi 3 tidak bisa, pinjam, yang depan tinggal 8, yang belakang jadi 11. 11 dikurangi 3 adalah 8, 8 kurangi 5, 3, 38. Tetapi kalau beda tanda, tandanya ikut yang besar. Yang lebih besar adalah negatif, maka jawabannya juga negatif 38. Selanjutnya adalah perkalian bilangan bulat. Nah, sebelum itu kita ingat kembali ya, perkalian bersusun, berapakah hasil dari 28 kali 35? Kita cek apakah masih ingat. Nah, kalau perkalian seperti ini kita mulai dari satuan yang paling belakang. 5 dikali 8, 40, tulis 0, simpan 4. 5 kali 2, 10, punya simpanan 4, 10 tambah 4, 14. Lanjut, berikutnya, 3 kali 8, 24, 4 simpan 2. 3 kali 2, 6, punya simpanan 2, 6 tambah 2, 8, berarti jawabannya kita jumlah 0, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 1, 9. Jadi 28 kali 35 adalah 980. Sudah ingat ya perkalian bersusun? Pertanyaannya gimana kalau di bilangan bulat ya? Kalau bilangannya misal contoh seperti yang pertama negatif dengan negatif, yang kedua positif dengan negatif. Nah, perhatikan kalau di bilangan bulat itu perkalian positif bertemu positif. Jawabannya pasti hasilnya positif. Positif dikalikan dengan negatif, hasilnya pasti negatif. Negatif dikalikan positif juga negatif. Tetapi negatif dikalikan negatif hasilnya adalah positif. Jadi kalau tandanya sama, itu entah sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya positif. Pasti hasil akhirnya positif. Tetapi kalau tandanya berbeda, misal positif kali negatif atau negatif kali positif, hasilnya pasti negatif. Untuk menghitungnya tinggal dihitung biasa, perkalian biasa. Kemudian setelah itu memperhatikan tanda apakah sama atau beda tanda yang dikalikan. Langsung saja ya, contoh yang pertama. Negatif 36 kali negatif 29. 36 kali 29. 9 kali 6, 54. Ditulis 4, simpan 5. 9 kali 3, 27. Punya simpanan 5. 32. Nah, 2 kali 6. Nah, kalau menghitung puluhan, nanti hasilnya ditulisnya juga di bawah puluhan ya. Jadi tidak dari belakang yang di belakang satuan. 2 kali 6, 12, ditulis 2, simpan 1. 2 kali 3, 6, punya simpanan 1, 7. Berarti hasilnya kita jumlah 4, 7 tambah 3, 10. 1044. Negatif kali negatif. Karena tandanya sama, maka hasil akhirnya positif. Jadi negatif 36 kali negatif 29 adalah 1044. Contoh berikutnya. 163 kita kalikan negatif 18. Kita hitung dulu nih, 163 kali 18. 8 kali 3, 24, tulis 4, simpan 2. 8 kali 6, 48, punya simpanan 2, 50, tulis 0, simpan 5. 8 kali 1, 8 tambah 5, 13. 1 kali 3, 3, 1 kali 6, 6, 1 kali 1, 1. Kita jumlahkan 4, 3, 9, 2. Berarti 163 kali 18 adalah 2934. Tapi perhatikan yang depan positif, yang belakang negatif. Positif bertemu negatif, beda tanda, maka hasil akhirnya juga negatif. Sehingga 163 kali negatif 18 jawabannya adalah negatif 2934. Selanjutnya pembagian. Nah, sebelum masuk ke pembagian bilangan bulat, kita ingat kembali pembagian bersusun atau biasanya istilahnya adalah porogapit.
Berapakah hasil dari 876 dibagi 6? Oke, 876 dibagi 6. Kita lihat dari digit pertamanya. 8 bisa dibagi 6 ya, hasilnya 1. 1 kali 6, 6 kita kurangi, masih ada sisa 2. 2 sudah tidak bisa dibagi 6, maka 7-nya kita turunkan. 7, 27 dibagi 6, 4. 4 kali 6, 24. Kita kurangi, 7 kurangi 4, 3. Masih ada sisa 3, 3-nya tidak bisa dibagi 6, maka 6 yang digit terakhir kita turunkan, 36. 36 dikali 6, 6. 6 kali 6 kan 36 ya, berarti sudah tidak ada sisa. Sehingga hasil dari 876 dibagi 6 adalah 146. Sekarang pertanyaannya, kalau pembagiannya di bilangan bulat, jadi positif dan negatif atau justru negatif dan negatif. Sama seperti di perkalian tadi, kalau di pembagian itu positif dibagi positif hasilnya positif, positif dibagi negatif hasilnya negatif, negatif dibagi positif hasilnya negatif, negatif dibagi negatif hasilnya positif. Jadi sama seperti di perkalian tadi. Kalau tandanya sama, maka hasilnya pasti positif hasil akhirnya. Tetapi kalau berbeda tanda, itu pasti hasil akhirnya adalah negatif. Langsung saja ya, yang contoh pertama, berapakah hasil dari 338 dibagi negatif 13? Kita cek dulu angkanya, kita bagi biasa dulu. 338 kita bagi 13. 33 dibagi 13, 2. 26 kita kurangi, 33 dikurangi 26 itu adalah 7. Kemudian 7 tidak bisa dibagi 13, 8-nya kita turunkan. Berarti 78 dibagi 13 adalah 6. 6 kali 13, 78. Sudah tidak ada sisa. 338 dibagi 13 adalah 26. Tetapi karena ini positif dibagi negatif, tandanya beda. Maka hasil akhirnya nanti menjadi negatif. Jadi 338 bagi negatif 13 adalah negatif 26. Contoh berikutnya, 387 kita bagi dengan 9. Negatif 387 dibagi negatif 9. Kita hitung bilangannya dulu saja. Kita mulai dari 3 nggak bisa ya dibagi 9, maka kita langsung gunakan 2 digit. 38 dibagi 9, 4. 4 kali 9, 36. Kita kurangkan, 8 kurangi 6 adalah 2. 2 sudah tidak bisa dibagi 9, 7-nya kita turunkan. 27 dibagi 9 adalah 3. 3 kali 9, 27. Sisanya 0. Berarti 43. Nah, negatif bagi negatif, tandanya sama, maka hasil akhirnya adalah positif. Jadi negatif 387 dibagi negatif 9 adalah positif 43. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau tadi penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan itu digabung atau dioperasi hitung campuran bilangan bulat. Untuk operasi hitung bilangan bulat itu sebenarnya ada urutannya. Jadi nggak boleh asal dikerjakan dari yang paling depan, dihitung itu tidak boleh. Ada urutan dalam menghitung bilangan bulat, dalam operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, kalau ada pangkat, pangkat harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, itu tanda kurung. Yang ketiga adalah perkalian atau pembagian. Yang keempat, terakhir baru penjumlahan dan pengurangan. Jadi harus diurutkan ini. Kalau dalam satu soal ada perkalian dan penjumlahan, ya perkaliannya dikerjakan dulu. Kalau dalam satu soal ada tanda kurung dan pembagian, maka yang di dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Agar lebih paham, langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, berapakah hasil dari 23 ditambah negatif 12 dibagi 4 dikurangi 16. Di sini ada penjumlahan, pembagian, pengurangan. Ingat, pembagian tadi lebih menang daripada penjumlahan dan pengurangan. Sehingga pembagiannya ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Negatif 12 bagi 4. Kita hitung 12 bagi 4. 3. Tapi karena beda tanda, negatif bagi positif, hasilnya pasti negatif. Sehingga sekarang kita punya 23 ditambah negatif 3 kurangi 16. 23 tambah negatif 3. Besar kurangi kecil karena tandanya beda ya. Yang depan positif, belakang negatif.
Berarti 23 kurangi 3, 20. Kemudian tandanya ikut yang besar ya, yang besar positif. Tinggal 20 kurangi 16, berarti hasilnya 4. Contoh yang kedua, berapakah hasil dari negatif 56 dibagi 8 dikali 6 tambah 5. Di sini ada pembagian, perkalian, penjumlahan. Tetapi perhatikan, penjumlahannya ada di dalam kurung. Maka yang di dalam kurung harus kita kerjakan pertama, karena tanda kurung lebih menang daripada perkalian dan pembagian. 6 tambah 5 adalah 11, maka menjadi negatif 56 dibagi 8 dikali 11. Nah, pembagian dan perkalian itu kan levelnya sama. Nah, kalau seperti ini dikerjakan urut dari kiri. Jadi kalau nanti levelnya sama itu kerjakannya urut dari kiri ya nak ya. Berarti negatif 56 kita bagi dengan 8 dulu. Jangan memperhatikan tandanya, kita hitung bilangannya dulu. 56 dibagi 8 adalah 7. Nah, karena tandanya beda, satu negatif, satu positif, maka hasilnya pasti negatif. Negatif 7 kali 11 adalah negatif 77. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 77. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan materi matrikulasi matematika terkait operasi hitung bilangan bulat. Sekian, semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.